sebelumnya, kortikosteroid itu kan bisa menyebabkan Cushing, bisa menyebabkan pengeroposan tulang, bisa menaikkan gula darah, dan lain-lain, gitu ya. Sehingga, untuk guideline terbaru dianjurkannya adalah, inhalasi kortikosteroid, gitu. Itu pada saat keadaan yang stabil. Nah, kalau misalnya keadaannya itu dia sedang kambuh ya, sedang kambuh, udah nik gitu, bahkan sampai nggak ada napasnya gitu ya. Terus, detak jantungnya meningkat karena dia sesek banget gitu meskipun saturasinya bagus ya. Jadi kita nggak bisa berpatokan dengan saturasi, karena kadang orang yang sudah asma lama, tubuhnya itu sudah berkompensasi gitu. Sehingga, kalau bagian-bagian jari itu sudah kekurangan oksigen, dia otomatis menaikkan detak jantung kalau sesak gitu. Menaikkan detak jantung sehingga ujung-ujung jarinya itu mendapat cukup banyak oksigen. Nah, kalau kita lihat pakai alat saturasi, saturasinya bagus di ujung jari. Tapi dengan nadinya itu meningkat, sudah terjadi proses kompensasi gitu. Kebayang nggak? Gitu ya. Nah, kalau seandainya memang sudah kita bilangnya eksaserbasi, jadi kambuh asmanya gitu ya, kita bisa kasih bronkodilator gitu. Atau inhalasi kortikosteroid ditambah dengan bronkodilator, tapi yang bukan pakai bukan pakai puff gitu ya, yang kayak di IGD-IGD itu. Misalnya Ventolin 1 ampul ditambah Pulmicort 1 ampul gitu. Kalau seandainya itu bisa diulang 2 kali ya, bisa diulang 2 kali sampai 3 kali mungkin masih boleh. Kalau seandainya tidak membaik sesaknya, baru bisa kita berikan kortikosteroid intravena gitu. Ini kayak, gampangnya aja ya untuk terapi asma tuh kayak gitu. Kalau misalnya jadi kalau tadi pada saat tidak kambuh, kortikosteroid inhalasi. Kalau pada saat kambuh di rumah, kita pakai bronkodilator dulu. Jadi bronkodilator itu jangan dipakai setiap hari, gitu. Terus, kalau seandainya dengan obat kan sambil kita kambuh nih, kita pakai puff-nya yang bronkodilator gitu, set, sambil kita jalan ke, fasilitas kesehatan. Ternyata belum hilang ketika kita sampai, baru kita bisa ulangi lagi tapi dengan alat nebu, bronkodilator dengan kortikosteroid inhalasi. Kalau tidak hilang, kita bisa berikan kortikosteroid intravena gitu untuk membantu ya. Nah kalau seandainya di pemeriksaannya ternyata terdapat grok-grok lendir ya baru kita bisa berikan, untuk, mukolitiknya gitu. Biasanya Respar ya, diencerkan dalam NaCl 100 7 cc ya, gitu. Nah, terus jadi intinya itu, inti dari semua ini tuh itu. Ini kan pasti agak bingung ya kalau dibaca, intinya gitu. Jadi kita harus lihat apakah dia sedang kambuh atau tidak, gitu. Kalau selama dia tidak kambuh, ya berarti kortikosteroid inhalasi aja yang dipakai, gitu. Nah, sisanya adalah kalau seandainya memang, dia masih awal-awal pengobatan dan baru terdiagnosis gitu, atau baru sembuh dari infeksi saluran pernafasan atas yang membuat dia kambuh sampai parah gitu ya, kita bisa berikan dia rutin antihistamin gitu. Ini seni aja sih, walaupun sebenarnya antihistamin itu tidak ada di guideline, tapi, asma itu, kan sebenarnya disebabkan oleh histamin yang lepas. Histamin itu adanya di dalam sel yang namanya mast cell gitu. Eee, Mast cell itu bisa pecah karena berikatan dengan IgE. Jadi, kalau misalnya seandainya, reseptor histamin itu tidak diikat IgE, sudah diikat duluan oleh antihistamin, kemungkinan mast cell pecah karena alergi itu lebih kecil, mungkin mast cell-nya pecah karena yang lain gitu. Misalnya dia memang tipe mast cell yang tidak stabil gitu, sehingga perlu diberikan,
mast cell stabilizer, misalnya sodium kromoglikat, tapi itu udah another level of asma ya. Jadi kita tahunya yang dasar-dasar dulu. Cuma yang perlu kita tahu adalah terapi asma itu tidak hanya sekecil ini dan tidak hanya oh kambuh beliin aja inhaler gitu. Jadi perlu dikontrol asmanya karena kalau dia sudah sering kambuh maka dia akan lebih sering lagi untuk sekali kambuh tuh dia akan lebih sering lagi dan lebih tinggi kemungkinannya untuk kambuh. Kalau misalnya dia sudah terlalu sering kambuh, kan, asma itu sebenarnya adalah proses, alergi peradangan ya, jadi inflamasi juga gitu. Inflamasi yang sedikit-sedikit tapi kronis gitu. Inflamasi yang sedikit-sedikit tapi kronis sehingga, di mana ada inflamasi, di situ ada kematian sel atau apoptosis. Ketika sel-sel parunya itu mati, sel parunya tidak bisa tumbuh lagi, gitu. Sehingga kalau sel parunya sudah tidak bisa tumbuh lagi, yang tumbuh itu apa? Yang tumbuh adalah jaringan ikat yang tidak elastis. Sehingga kalau orang sudah sering asmanya kambuh di kemudian hari di masa tuanya akan lebih besar kemungkinan dia untuk sakit PPOK, di mana parunya sudah tidak elastis lagi, gitu. Nah, itu yang mau kita cegah gitu dari asma. Jadi bukan dia sesek dikasih obat hilang, sesek kasih obat hilang, tidak sesederhana itu. Gitu, dan diharapkan, ini kan karena asma sering ya orang ke apotek kayak, "Pengen beli obat asma." Nah, kita bisa mengedukasi, "Ini obatnya, buat kambuh aja atau gimana?" Kadang jangan-jangan pasiennya nggak berobat, dia cuma bilang, "Oh sering-sering sesek, hilang pakai ini." Terus dia pakai-pakai sendiri. Padahal dia nggak tahu tuh, nanti di kemudian harinya dia paru-parunya akan menjadi jaringan ikat semua, gitu. Nah, terus, untuk antihistamin ini sebenarnya ada bab antihistamin sendiri, tapi tetap kita singgung ya. Antihistamin itu dibagi menjadi 2 generasi, generasi satu dan generasi 2. Generasi satu ini jarang ya dipakai, kecuali kalau misalnya pasiennya lagi, apa namanya, nggak cocok dengan generasi 2. Paling sering yang masih dipakai itu adalah CTM dan difenhidramin. Nah, difenhidramin ini, apa namanya, dia sering juga ya diinjeksikan bersama dengan kortikosteroid pada pasien urtikaria di IGD. Gitu. Terus kalau di menhidrinat ya, apa namanya, buat vertigo ya sebenarnya dipakainya gitu. Generasi satu ini dia highly sedatif. Jadi, dia ini lebih larut terhadap lemak, sehingga dia bisa melewati sawar darah otak, dan apa namanya, menyebabkan kantuk gitu ya. Kalau misalnya generasi 2 itu yang sering sekali kita pakai sekarang, cetirizine, terus, fexofenadine, loratadine, gitu ya, dan lain-lain, tapi yang paling sering itu. Nah, si generasi 2 ini sering dipakai karena dia, tidak kurang menyebabkan ngantuk, mungkin ada yang ngantuk tapi jarang gitu. Cuma ada penelitian baru ya, cuma belum belum apa, nanti saya publish mungkin ya kalau udah saya ketemu, jurnal-jurnal itu yang free-nya masih belum ada, nanti saya publish kalau udah ada. Jadi, banyak orang sekarang-sekarang ini yang mengalami, apa namanya, urtikaria kronis, gitu. Dan ternyata urtikarianya itu diperparah oleh withdrawal dari generasi 2 antihistamin. Sehingga kalau misalnya memang sudah meminum antihistamin ini tahunan gitu ya, atau, bulanan, kita menghentikan itu nggak boleh langsung berhenti karena besoknya pasti muncul lagi, minum lagi, gitu. Jadi kan dulu dari mulai setengah, seperempat, baru lama-lama berhenti, gitu. Sehingga, apa namanya, kadar, IgE pada tubuh kita tuh bisa menyesuaikan, gitu, nggak langsung melonjak gitu. Tapi ini nanti jurnalnya saya share ya, cuma memang, banyak di seminar-seminar kedokteran yang sudah mulai menyadari hal tersebut. Walaupun sebenarnya adalah,
terapi alergi kronis urtikaria kronis itu adalah antihistamin 3 sampai 6 bulan gitu. Ini agak sedikit melenceng aja, tapi maksudnya harus tahu. Jadi kan si orang asma ini adalah orang yang berkemungkinan, sangat berkemungkinan untuk memakai antihistamin ini dalam waktu panjang gitu. Jadi, kita juga harus mengedukasi bahwa kalau misal dia pengen berhenti minum antihistaminnya, dia kontrol dulu gitu, atau ya coba dihentikannya mulai dari setengah, seperempat gitu, ya. Terus, nah ini, darurat alergi. Jadi, asma ini, gejala mirip asma ya, kita bilangnya nafasnya ngik, terus sesak gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu tanda, syok anafilaktik. Syok anafilaktik ini biasanya pada obat-obat injeksi. Jadi kita suntikan nih obat di rumah sakit, biasanya antibiotik ya, terus tiba-tiba pasiennya jadi kayak asma gitu, kayak ngik ngik, terus matanya bengkak, kulitnya merah. Tapi ada yang mirip asmanya yang tadi ya, sesek sama nyikiknya itu. Nah, itu, bukan kita pakein terapi asma gitu, karena di situ juga ada permasalahan sistemik gitu, tensinya turun gitu ya, akralnya dingin gitu. Jadi yang perlu kita berikan adalah adrenalin, setelah itu baru kita berikan injeksi kortikosteroid. Kenapa nggak langsung injeksi kortikosteroid aja? Karena kortikosteroid itu kerjanya lama, kalau adrenalin kerjanya cepet. Jadi kalau dia udah nggak bisa nafas, berarti adrenalin dulu gitu. Jangan kita tunggu aja dulu kortikosteroidnya kerja, udah keburu meninggal gitu ya. Nah, terus sisa-sisanya yang lain. Jadi kalau, ini antitusif ya, batuk itu kan sebenarnya, adalah refleks pertahanan gitu ya. Kalau misalnya ada suatu benda asing atau lendir atau patogen yang apa namanya, kita kenali gitu ya, tubuh akan refleks untuk mengeluarkan karena sistem pernafasan itu adalah buntu. Dia bukan kayak pencernaan yang bisa dibuang ke bawah gitu ya. Sehingga batuk itu sebenarnya merupakan refleks gitu. Mmm, jadi, apa, kalau misalnya batuknya itu, ingin apa, berlendir gitu ya dan ingin dibantu untuk dikeluarkan bisa, diberikan ekspektoran. Tapi kalau seandainya batuknya itu kering, atau misalnya pada, pasien yang tidak boleh batuk, contohnya adalah pasien hernia. Kalau misalnya ususnya udah kejepit, kan kalau batuk tuh tekanan intraabdominal tuh meningkat ya. Ya, gitu. Kalau tekanan intraabdominal meningkat, abdominal tuh perut ya, tekanan intra kan kalau kita berasa kan kalau misalnya perut kita batuk tuh perutnya berasa ketekan ke bawah gitu kan, oh gitu. Nah, itu akan menyebabkan ususnya tambah kejepit. Sehingga kalau misalnya kita tahu pasiennya ada keluhan batuk juga dan ternyata ada hernia juga, sampai hernianya tertangani boleh kita kasih, antitusif tadi, gitu. Nah, ekspektoran tuh ada apa aja, ada GG, ini udah sering ya pasti kita, eee apa namanya, tahu gitu ya, di mana namanya, di tempat-tempat praktek ya ekspektoran. Antitusif itu yang paling sering dipakai ya kodein gitu dan, ini juga paling sering juga bisa dipakai buat pasien Covid, campur-campur jadi kita bilangnya kayak kapsul batuk ya ada, kodeinnya, ada antihistamin dan lain-lain gitu. Karena terkadang, apa namanya, walaupun batuk itu adalah refleks pengeluaran, kalau misalnya dia terlalu, apa, terlalu masif gitu ya. Dia apalagi pada anak-anak gitu yang tidak diimunisasi, contohnya pada anak sakit pertusis, kan dia batuk terus tuh sampai 100 hari ya, kruk 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 kruk, akhirnya konjungtivanya bisa berdarah, tekanan matanya tuh meningkat gitu ya. Sebenarnya perdarahan subkonjungtiva tuh nggak bahaya sih gitu ya, cuma, kadang kan orang tua khawatir, udah gitu nggak nyaman untuk anaknya gitu, anaknya nggak bisa istirahat gitu ya. Jadi, kadang memang ada perlunya juga untuk kita berikan, untuk menekan batuknya gitu. Terus, pengobatan batuk itu ada yang spesifik sama simptomatik. Nah, kalau spesifik kita harus cari tahu dulu batuknya karena apa. Kalau misalnya karena Covid, ya kita obatin Covid-nya. Kalau misalnya karena ISPA, kita obatin ISPA-nya, atau kalau karena pneumonia bakterial, ya kita kasih antibiotik gitu.
Kalau misalnya karena TB ya kita OAT gitu. Sisanya adalah meringankan gejalanya. Jadi misalnya adalah pada pasien TB dia itu juga sering tuh, dia batuk terus sampai batuk darah. Nah, kita udah kasih OAT-nya, tapi kalau dia masih tetap batuk terus kayak gitu, darahnya nggak akan berhenti gitu. Sehingga tadi kita kasih penekan batuk tadi ya, antitusif. Nah, kalau seandainya dia sesek atau gerak-gerok, ya bisa kita berikan yang tadi ya, apa namanya, mukolitik atau ekspektoran. Jadi kita harus tahu batuknya tuh kira-kira apa, gitu. Terus oke. Udah, sampai sini untuk, terapi saluran pernafasan ya, obat-obat saluran pernafasan, gimana kira-kira ada yang mau ditanyain? Gimana? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Uh, untuk yang tadi kan kata Ibu kalau misalnya sudah sering terjadi asmanya gitu, itu kan menimbulkan PPOK ya Bu. Nah itu tuh pengobatannya gimana ya Bu kalau misalnya Ya, udah sampai ke PPOK-nya sendiri? gimana? Putus-putus? Kalau misalnya orangnya tuh udah sampai kena PPOK itu pengobatan pengobatan yang harus dilakukan tuh gimana ya Bu? Oke. Jadi gini, PPOK itu eh ya terapi PPOK. PPOK itu ada guideline sendiri. Sama kayak asma, PPOK itu memiliki eksaserbasinya sendiri-sendiri juga gitu. Eksaserbasinya biasanya sama ya dipengaruhi oleh infeksi. Cuma kita harus pastikan benarkah itu PPOK atau tidak. Kalau misalnya pastikannya dengan apa? Pastikannya adalah dengan pemeriksaan namanya spirometri gitu. Nah, terus kalau seandainya dia sudah fix nih terdiagnosis PPOK gitu ya, ya kita kasih obat-obat pengontrol. Misalnya kalau kan PPOK itu dia nggak bisa membuang ya karena dia sudah tidak elastis, tidak bisa membuka lebar lagi. Kita kasih obat-obat simptomatik gitu, antihistamin boleh dan lain-lain. Tapi kalau seandainya dia kambuh gitu ya, nah, itu perbedaan nebunya gitu. Kalau misalnya asma kan 1:1 gitu. Kalau ini dia lebih ke kortikosteroidnya yang kita utamakan. Jadi mungkin Ventolinnya bisa 1, Pulmicort-nya itu bisa 2 gitu. Atau dan ditambah dengan kortikosteroid inhalasi lagi gitu. Eh, apa namanya pada PPOK juga diperbolehkan untuk kita kasih kortikosteroid minum untuk pengontrol gitu karena inflamasi itu yang mau kita cegah supaya kita nggak bisa mengembalikan lagi parunya menjadi seperti semula gitu. Tapi kita bisa mencegah parunya itu menjadi tambah parah, jaringan ikatnya itu menjadi tambah banyak gitu dengan menekan peradangannya. Sisanya adalah kita rujuk untuk fisioterapi chest fisioterapi. Jadi mungkin ada nih orang PPOK yang sesek banget, saturasinya mentok di 90 gitu ya. Mentok di 90, nggak naik-naik gitu. Tapi kita bisa rujuk untuk chest fisioterapi sehingga walaupun dengan saturasi 90 gitu ya, dia masih tetap bisa naik tangga walaupun pelan-pelan. Dia masih tetap bisa jalan kaki walaupun pelan-pelan gitu. Jadi kalau PPOK sebenarnya sudah apa ya, sudah terminal, sudah nggak bisa kita kembalikan lagi paru-parunya. Cuma tujuan terapinya itu, terapinya kurang lebih obat-obatnya kira-kira sama gitu dengan apa namanya asmanya gitu. Tapi harus kita pastikan apakah benar nih PPOK atau enggak dengan spirometri tadi gitu. Kira-kira gimana bisa diterima? Bisa Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Gimana? Yang lainnya? Jelas? Kalau jelas, kita lanjut ya ke obat-obat DM. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah Ibu. Oke. Nah,
Jadi ini DM itu adalah penyakit yang sering banget ya kita temuin gitu. Ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah. Nah, eh, karena kenapa kadar glukosa darahnya meningkat? Karena ada gangguan dari produksi insulin di sel beta pankreas. Nah, produksi insulin ini bisa relatif atau absolut tergantung jenis DM-nya. DM itu ada tipe 1, tipe 2, gestasional, dan DM tipe lain. DM tipe 1 ya berarti dia terlahir dengan kerusakan sel beta pankreas. Jadi bawaan dari kecil gitu ya, dia nggak bisa produksi insulin gitu. Kalau tipe 2 dia penurunan sekresinya. Jadi selnya rusak karena mungkin usia, bisa juga karena autoimun atau karena yang lain gitu ya. Sehingga makin lama produksi insulinnya makin berkurang gitu. Setelah itu juga bisa juga dipengaruhi pada orang yang kena sindrom metabolik, jadi kolesterolnya tinggi dan lain-lain, obesitas sentral gitu ya. Eh, Sehingga reseptor insulin di perifer itu sudah tidak sensitif lagi. Mungkin insulinnya masih diproduksi, tapi begitu dia mau nempel ke reseptor di perifer, si reseptornya itu apa namanya nggak sensitif, sehingga walaupun dia menempel tuh tidak memberikan efek banget gitu. Terus, bentar, bentar ya. Terus, udah, apa lagi ya? Nah, nah ini adalah DM gestasional. Jadi DM gestasional itu DM yang terjadi pada saat kehamilan, biasanya pada usia 24 minggu gitu. Dan kalau pada DM gestasional tidak ada obat antihiperglikemik yang aman untuk ibu hamil, sehingga eh, sehingga tidak ada obat, sehingga harus diberikan insulin gitu. DM tipe lain itu yang tadi ya, apa namanya, bisa karena ada yang namanya LADA, MUDI, nanti dicari aja ya. Pada DM tipe 2 tapi pada anak-anak, DM tipe 1 tapi pada orang dewasa gitu-gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran gambaran sebentar dulu ya. Aduh, gimana sih ini? Sebentar. Em, nah, DM tipe 1, DM tipe 2. Nah, kalau DM tipe 1 itu biasanya pada masa anak-anak, walaupun ada juga pada masa dewasa. Dia langsung karena dia benar-benar tidak ada insulinnya gitu ya, sehingga dia itu menjadi eh menjadi berat klinisnya, langsung dia tidak bisa menyesuaikan diri gitu, langsung kurus, langsung penurunan berat badan, langsung nggak sadar. Sementara kalau DM tipe 2 adalah yang sering-sering kita temuin di apa namanya, di keseharian kita gitu. Sebentar ya, Gmail. Terus tanda-tanda DM. Tanda-tanda DM itu tanda-tanda DM itu ada apa namanya, banyak ya. Ada yang polifagi, poliuri, polidipsi. Jadi ini tuh 3P ya. Bentar,
Bentar. Nah, terus em, nah, ini udah ya. Jadi kalau orang DM itu tandanya gampang. Dia itu sering kencing. Jadi malam-malam kencing, pagi, siang, malam, poli, uri. Terus karena dia sebenarnya gulanya tinggi, tapi dia tidak bisa masuk ke sel, selnya tuh akan merasa kelaparan. Sehingga dia akan mengirimkan apa namanya refleks lapar gitu ya. Pada refleks lapar pada otak sehingga terjadi polifagi, banyak makan gitu. Terus karena gula darahnya tinggi kan berarti darahnya osmolaritasnya meningkat terus menjadi kental gitu ya. Sehingga apa namanya? Karena dia menjadi kental darahnya, dia akan menjadi sering haus. Sisanya yang lain, kalau sudah ada komplikasi, misalnya dia kurang penglihatan gitu karena udah neuropati DM, terus kakinya timbul gatal-gatal pruritus ya, atau kalau luka tuh suka lama sembuhnya gitu. Terus sering baal kakinya gitu. Berat badan menurun tanpa sebab yang jelas itu juga bisa ya. Kenapa berat badannya menurun? Karena tadi walaupun gulanya tinggi dia nggak bisa masuk ke sel gitu. Sehingga gula darahnya tinggi nggak bisa masuk ke sel, sehingga tubuh akan kelaparan dan dia akan memecah cadangan-cadangan gula dari tempat yang lain, gula otot, kemudian gula dari lemak gitu ya, dipecah sehingga pasiennya akan bertambah kurus gitu. Kira-kira kebayang ya. Jadi apa namanya? Gulanya tinggi itu bukan berarti gemuk. Insulin itu adalah sebuah kunci apa namanya di mana gula bisa masuk ke sel. Misalnya kita masuk ke dalam rumah, kita itu adalah glukosa. Insulin itu adalah kuncinya. Kalau misalnya kuncinya itu nggak ada atau lubang kuncinya rusak gitu ya, yang ditandai dengan resistensi insulin tadi, kita kan akan di luar rumah. Orang akan banyak di luar rumah. Gula gula darahnya akan banyak di luar sel sehingga begitu diambil darahnya dia akan jadi tinggi gitu ya. Makanya banyak pengobatan herbal yang menjanjikan gula darah itu turun padahal sebenarnya apakah yang diinginkan itu turun gitu. Yang diinginkan sebenarnya idealnya adalah gulanya masuk ke dalam sel, bukan turun aja semata-mata turun. Karena kalau gula darahnya turun itu bisa dibuang lewat ginjal. Tinggal kita banyak obat-obat herbal yang agak sedikit membocori ginjal gitu ya, membolongi ginjal, sehingga begitu dicek, oh turun gulanya. Padahal gulanya tuh nggak masuk ke sel gitu. Gulanya itu dibuang di ginjal. Yang ada malah menjadi gagal ginjal gitu. Jadi sampai sini bisa dipahamin ya gitu. Terus ini kapan dikatakan diabetes mellitus? Jadi sebenarnya ada banyak kriteria diagnosis, tapi kita bisa ya cek gula darah puasa sama 2 jam postprandial gitu ya. Um, Kalau diabetes sebenarnya di atas 100 tuh udah kita harus cek ulang ya untuk gula darah puasanya. Um, Kalau yang apa gula darah 2 jam setelah makan gitu ya, biasanya dia di atas 200 gitu. Nah, terus ada pemeriksaan lain juga untuk cek, nanti kita bahas di akhir ya untuk DM itu. Ini siapa yang kemungkinan menderita DM, obesitas, merokok, kolesterol tinggi, keturunan, itu harus dilihat ya keturunan. Karena keturunan itu bisa ada 2 jalur. Bisa karena memang dia mempunyai gen untuk apa gen beta pankreas yang defect gitu ya. Atau bisa juga keturunannya autoimunnya diturunkan sehingga autoimunnya menyerang si beta pankreasnya gitu. Terus sebentar ya, kita geser dulu ini.
Ini adalah antidiabetik oral ya, ada macam-macam golongannya, dari mulai sulfonylurea, kerjanya merangsang sekresi insulin gitu. Terus karena dia kerjanya merangsang sekresi insulin, efek paling seringnya itu adalah hipoglikemi. Jadi contoh obatnya tuh glibenclamid, glipizid, glimepirid gitu. Jadi kita kalau misalnya di apotek orang misalnya tebus nih obat ya, glibenclamid, glimepirid, glipidon. Kita harus edukasi. Bapak udah pernah minum ini belum sebelumnya? Kalau misalnya belum, sedia permen di kantong gitu ya. Kenapa? Karena kan dia meningkatkan sekresi insulin. Sehingga kalau misalnya pasien DM itu kan biasanya nggak nafsu makan ya, yang kita bilang dengan gastropati DM gitu. Eh, Pasien DM yang nggak nafsu makan, obatnya diminum terus sehingga menjadi hipoglikemi. Nah, hipoglikemi ini bisa menyebabkan nggak sadar bahkan bisa kematian. Makanya kita harus edukasi. Kalau misalnya udah mulai-mulai nggak enak badannya keringat dingin, nggak apa-apa, makan permen aja gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Jangan nggak makan tapi minum obat gitu. Kita harus edukasi seperti itu karena paling sering sekali menyebabkan hipoglikemi. Tapi kelebihannya adalah si golongan sulfonylurea ini adalah aman buat ginjal. Jadi apa namanya? Dia tuh pada pasien yang udah ada gagal ginjal karena DM, kan DM bisa menyebabkan gagal ginjal ya, yang kemarin udah kita jelasin sedikit gitu. Udah ureum kreatinina tinggi, dia bisa diberikan nih obat ini. Cuma kita harus edukasi. Pokoknya keringet dingin aja makan permen nggak apa-apa, gulanya tinggi kan nanti minum obat lagi gitu. Daripada nanti nggak sadar, nggak ada keluarga, terus meninggal gitu ya. Udah terus yang lain ya, ini juga ini juga fenilalanin. Yang paling sering dipakai lagi sebelumnya adalah pada saat ini adalah biguanid. Biguanid itu adalah metformin atau insulin sensitizer. Jadi kalau misalnya memang dia DM tipe 2, insulinnya masih ada, tapi reseptornya yang tidak sensitif ya, bagus nih dikasih metformin. Dan kan dia meningkatkan sensitivitas, risiko hipoglikeminya itu lebih kecil gitu. Risiko hipoglikeminya lebih kecil, walaupun tetap harus kita edukasi ya. Cuma nggak separah si sulfonylurea. Cuma metformin ini dia tidak bisa diberikan pada orang yang ada gangguan renal, gangguan ginjal. Batasnya apa? GFR 2 deh. GFR 2 itu nggak boleh. Kan GFR 20 ya. GFR 15 kan cuci darah ya, GFR 20 itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya udah mulai GFR-nya kok 50 ya, gitu. Harusnya kan 90 sampai 100. Ya jaga-jaga kita ganti aja obatnya gitu. Jangan kita lanjutin pakai metformin. Walaupun metformin itu banyak di mana-mana, apa-apa dimulai dengan metformin dulu tanpa kita mengetahui fungsi ginjalnya seperti apa. Gitu. Jadi hati-hati ya untuk metformin ini ya. Aman, bagus, sesuai dengan jalan ceritanya nih dari DM tipe 2 gitu ya. Nggak sensitif, reseptornya disensitifin gitu kan. Bagus, tapi fungsi ginjalnya hati-hati gitu. Karena kita bisa menempatkan seseorang menjadi gagal ginjal gara-gara metformin gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi aware ya kalau di apotik tuh. Terus thiazolindion, rosiglitazon gitu ya. Ini meningkatkan kepekaan terhadap insulin juga. Ini agak jarang ya orang pakai. Yang paling sering ini juga adalah akarbos. Akarbos ini adalah menghambat penyerapan karbohidrat absorpsinya. Nah, karena dihambat kan karbohidrat itu bisa terfermentasi gitu ya, terfermentasi menjadi eh, gas, sehingga akan menyebabkan flatus, terus bergas, sendawa gitu ya. Ini akarbos. Terus udah yang lainnya tuh ada lagi
sebenarnya. Yang lainnya itu adalah yang sering kita udah tinggalkan obat yang itu kalau pada pasien-pasien swasta ya. Kita pakai yang lebih bagus, yaitu adalah yang pertama ada DPP4 inhibitor, yang gliptin, linagliptin gitu ya, sagagliptin, sama aduh apa nih? Kenapa nih? Sebentar ya. Nah, terus dia itu nanti kita cari ya, ada namanya incretin based therapy gitu. Jadi dia kerjanya meningkatkan hormon incretin. Itu adalah mekanisme yang lain daripada DM gitu. Masih penelitiannya masih berjalan, cuma dia berfungsi sebagai renal protector. Dia nggak bisa berdiri sendiri, tapi tapi dia itu bisa dikombinasikan, dan bila dikombinasikan tuh menjadi bagus gitu ya. Terus SGLT2 inhibitor ini ya, SGLT2 inhibitor itu adalah incretin based therapy gitu. Terus ini ya, ini tadi udah ada ya dijelasin. Clear, ini sama kayak tadi. Nah, kemudian insulin. Insulin ini sebenarnya adalah obat utamanya ya daripada DM, terutama DM tipe 1 dan pada ibu hamil. Dia aman untuk ibu hamil gitu. Tapi kita harus sesuaikan dosisnya gitu. Kapan sih orang itu harus dikasih insulin? Yang pertama tadi ibu hamil. Yang kedua kalau dia HbA1c di atas 9. Apakah itu HbA1c? Nanti kita jelasin. Terus kapan lagi? Kalau misalnya dia ada luka, jadi gini, ada orang datang dengan riwayat DM. Harusnya kan pada saat awal tuh kita modifikasi gaya hidup dulu. Tapi kalau seandainya kita lihat di kakinya udah ada luka, udah nggak apa-apa, kita memulai terapinya dengan insulin tuh nggak apa-apa banget. Jangan takut-takut dengan insulin gitu. Insulin itu berdasarkan nih cara nyuntiknya begini ya, dibaca aja gitu, dipasang jarumnya, nanti kita suntikan subkutan. Nah, berdasarkan masa kerjanya gitu, insulin itu dibagi menjadi short atau rapid ya, terus intermediate, terus apa namanya, eh, mix gitu ya, sama long. Nah, yang paling kita biasa menggabungkan yang rapid sama yang long. Long itu adalah dia seharian. Kita bilangnya basal bolus gitu. Yang long itu misalnya ada Levemir, ada Lantus gitu. Kalau yang short itu misalnya ada Actrapid, Apidra gitu ya, paling sering. Terus Novorapid gitu. Pokoknya ada rapid-rapidnya. Kalau dia campuran ya Novomix gitu. Ini nice to know aja sih gitu ya. Nanti kita bisa mulai sesuaikan hitung dosisnya gitu. Dimulai dari satu kali yang basal dulu ya, 1 kali 18 unit. Nanti kalau kita cek GDS, kalau seandainya memang terlalu rendah kita turunkan per 2 unit. Kalau misalnya masih tinggi kita naikkan per 2 unit gitu. Itu nice to know aja sih untuk menghitungnya ya. Nah, ini adalah gambaran terapi DM. Jadi DM itu tidak sesederhana orang darahnya gula darahnya tinggi, terus minum obat dan selesai gitu. Kita ada pemantauannya. Ini bisa juga dipakai untuk keluarga yang DM ya, untuk pengetahuan kalau misalnya ada keluarga yang DM gitu. Jadi pertama kali terdiagnosis DM, kita harus gaya hidup sehat dulu. Itu jangan pernah dilupain. Dan cek darah rutin gitu. Kenapa kita harus cek darah rutin? Karena kita mau cek HbA1c. HbA1c bisa dicek kalau Hb di atas 10 ya. Hb di atas 10 baru bisa kita cek
gitu. Tapi kalau misalnya orangnya udah DM disertai dengan gagal ginjal, HB-nya rendah, atau misalnya dia pernah menerima transfusi, HbA1c ini tidak mewakili gitu. Jadi agak sulit untuk dipantau ya, gitu. Nah, kalau gaya hidup sehat sambil cek HbA1c itu udah keluar, sama ada gejala ya, polifagi, polidipsi, poliuri dengan GDS yang tadi gula darah puasa di atas 100 dan gula darah postprandial di atas 200 gitu ya gampangnya deh. Nah, kita lihat HbA1c-nya itu berapa. Kalau misalnya HbA1c-nya itu dia kurang dari 7,5 atau apa namanya, masih kurang dari 7,5 misalnya 6 atau berapa, kita bisa mulai dengan satu obat dulu. Nah, pilih apa, sambil kita sesuaikan dengan fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjal udah mulai-mulai kena, ya jangan kita kasih metformin, gitu. Kita kasih golongannya sulfonylurea. 3 bulan lagi, sampai kapan nih dia minum ini, gitu. Sampai 3 bulan. 3 bulan dia kontrol lagi, kita cek lagi HbA1c-nya. Jadi jangan dilepas begitu saja. Oh, udah minum aja nih seumur hidup, gitu kan. Jangan gitu. Terus kita cek lagi HbA1c-nya, apakah obatnya bisa mengcover GDS-nya atau tidak. Ternyata HbA1c-nya tuh masih lebih dari 7,5, masih tinggi nih. Kita bisa tambahin menjadi 2 obat, GDS sama gula darah postprandialnya juga masih tinggi gitu ya. Kita bisa tambah nih menjadi 2 obat, tapi jangan yang mekanismenya sama gitu. Misalnya udah kita tambahin sulfonylurea, terus fungsi ginjalnya bagus nih misalnya, kita bisa tambahin metformin atau misalnya kita tambahin SGLT2 inhibitor atau kita tambahin akarbos gitu. Jadi cari yang mekanismenya beda gitu ya. Terus kita 3 bulan lagi kita cek lagi HbA1c-nya. Ternyata kalau seandainya dia terkontrol HbA1c-nya di bawah 7,5, boleh di bawah 7 deh, di bawah 7, ya kita stay dengan obat itu sambil kita evaluasi setiap 3 bulan. Kalau misalnya seandainya masih belum nih, ternyata tiba-tiba datang udah di atas 9 HbA1c-nya, kita bisa pilih mau kombinasi 3 obat atau mau eh, pakai insulin dengan obat atau insulin dengan insulin gitu. Sambil kita lihat ada nggak komplikasi DM-nya gitu. Agak-agak tricky ya memang terapi DM ini. Hmm, jadi kalau misalnya seandainya kita lihat nih pasiennya lansia, minum obat 3 kali, kayaknya bakalan lupa deh. Terus obatnya itu yang dipilih sebelumnya udah yang inti-inti gitu, udah sulfonylurea, terus udah ada gagal ginjal juga, nggak bisa dia pakai metformin, pakai SGLT2 gitu. Tapi nggak ada confirm, udah gitu nggak HbA1-nya, HbA1c-nya tuh nggak convert gitu, nggak di bawah 7. Misal 12, tinggi banget gitu. Ya lebih baik sih insulin ya gitu. Sambil kita lihat gula darahnya juga. Kalau misalnya HbA1c 12, tinggi banget tuh. Terus yang tinggi itu adalah gula darah puasanya, postprandialnya bagus karena dia udah minum obat. Berarti kita bisa berlakukan ini insulin dengan obat lain. Insulin yang dipakai itu adalah insulin basal yang long acting. Jadi misalnya mungkin kita bisa kombinasiin eh SGLT2 gitu ya misalnya SGLT2 inhibitor dengan insulin lantus gitu ya atau sulfonylurea dengan lantus gitu. Oke. Terus kalau seandainya ternyata HbA1c-nya tinggi, gula darah puasa tinggi, dan gula darah postprandial tinggi, nah itu tempatnya kita mengganti insulin dua-duanya. Insulin basal, kita bilangnya terapi basal bolus. Jadi, kita kombinasikan antara insulin kerja panjang dengan kerja singkat. Kerja panjangnya diberikan 1 kali malam, dan kerja singkatnya itu diberikan kerja singkatnya itu diberikan 3 kali setelah makan. Sebenarnya harusnya sebelum makan sih, tapi kadang orang-orang DM itu kan suka gak mau makan, makannya dikit, dan ternyata malah hipoglikemi. Jadi kalau untuk awal-awal makan dulu, udah selesai masuk suapan pertama dan kira-kira makannya nafsu, baru suntik. Kalau makannya dikit nggak usah suntik.
suntik pertama-tama gitu aja dulu masih boleh. Nanti ya kita evaluasi lagi setiap 3 bulan, nanti masuk lagi ke guideline-guideline ini gitu. Apakah orang yang sudah pengobatan DM tipe 2 ya bisa kembali ke gaya hidup sehat tanpa obat? Kayaknya nggak bisa ya, karena sel pankreas itu nggak bisa tumbuh lagi kecuali kalau misalnya dia transplant atau dia stem cell, itu beda hal gitu. Oke, nah ini cara mencegah udah ya dibaca aja. Nah, kenapa sih DM itu harus ditata laksana gitu ya? Kenapa DM itu harus ditata laksana? Karena ada komplikasinya gitu. Komplikasinya tuh nggak main-main ya, bisa sampai meninggal. Komplikasinya tuh dibagi menjadi 2, ada yang akut dan ada yang kronik. Yang akut itu dari mulai gula darahnya tinggi doang, sampai misalnya ketika gula darahnya tinggi dan dia memiliki kebutuhan glukosa yang lebih tinggi lagi dari biasanya, misalnya pada apa? Misalnya pada orang yang infeksi. Sering kan orang DM terus COVID terus meninggal gitu. Nah, itu karena itu dia ada infeksi sehingga tubuh kan memerlukan intake glukosa ke dalam sel. Ingat ya, ke dalam sel. Tubuh memerlukan intake glukosa ke dalam sel untuk penyembuhan dan untuk melawan si patogen tersebut. Tapi gulanya itu nggak bisa masuk ke dalam sel karena resistensi insulin tadi. Sehingga akan dipecah terus untuk kita kekurangan energi nih, dipecah, 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 akhirnya muncullah benda-benda keton yang namanya adalah ketoasidosis diabetikum gitu atau hiperosmolar, hiperglikemik. Ini KAD dan HONG gitu. KAD ini tricky ya, dia bisa benar-benar bisa meninggal gitu. Karena gulanya tuh bisa tinggi banget dengan keton yang positif. Biasanya dia penurunan kesadaran. Nanti ada terapi KAD lagi, tapi ke terapi KAD tuh nanti kayaknya ya di farmakoterapi 2 udah termasuk dengan gangguan elektrolit dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang kronik itu adalah mikroangiopati dan makroangiopati. Kalau mikroangio itu pembuluh darah ya, mikro tuh kecil. Jadi pembuluh darah yang kecil dia kena misalnya pada retina, pada saraf gitu ya, pada ginjal. Jadi sering banget nih orang kalau udah DM lama, apalagi dia nggak minum obat rutin ya, dia kayak, oh saya pakai herbal aja, saya minum daun insulin. Tuh sering banget ya. Eh, terus tiba-tiba kakinya baal. Nah, kakinya baal, dia tuh suka lupa kalau sendalnya tuh lepas, dia tidak berasa kalau dia nginjek sesuatu yang tajam, dia nggak berasa kalau nginjek sesuatu yang panas, gitu. Sehingga kakinya luka. Nah, kalau gulanya tinggi, lukanya kan nggak sembuh. Akhirnya terjadi kolonisasi bakteri sampai ke dalam, sampai ke tulang, sampai ke otot, sampai hitam. Nah, terjadilah gangren. Makanya biasanya kalau orang DM ditanya ini lukanya kenapa Bu? Dia nggak tahu gitu. Lagi jalan tiba-tiba luka gitu. Karena dia sebenarnya sudah diawali dengan nefropati gitu ya. Jadi nggak sesederhana itu gitu. Jangan sampai luka gitu. Susah kita kontrolnya itu karena sebenarnya yang penting adalah mengontrol gula darahnya gitu. Sejauh itu ya bisa berpengaruh si gula darah itu gitu ya. Makroangiopati itu makro besar ya, angiopati pembuluh darah, jadi pembuluh darah yang besar misalnya pada stroke terus pada jantung gitu. Dah, oke, sampai sini kira-kira gimana, ada yang mau ditanyain nggak mengenai obat dan terapi DM? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan seseorang pasien itu mengganti insulin A dengan insulin B, itu bisa nggak, Bu? Maksudnya, tanpa perubahan dari dokter, dengan sendirinya gitu. Tanpa perubahan apa? Putus-putus? Misalkan si ibu ini pakai Novomix nih. Ya. Nah, terus dia mau ganti dengan Novorapid nih, Bu. Apakah bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya sih bisa ya kalau sama-sama rapid, tapi harus sesuaiin lagi dosisnya gitu. Karena kan apa namanya penangkapan oleh reseptornya beda ya, walaupun sebenarnya logikanya sih sama ya.
gitu. Jadi harus disesuaikan lagi dan tetap ada resiko hipoglikemi lagi gitu. Setahu saya sih gitu, lebih aman sih tetap pakai yang sama gitu. Kecuali kalau misalnya dia dipakai untuk drip, biasanya dia misalnya datang dengan ketoasidosis, kan ada di drip tuh insulin ya, insulin rapid di drip, nggak ada nih novorapidnya diganti jadi Apidra, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk yang rutin, tetap memang harus cek DDS gitu. Kalau boleh sih boleh gitu. Kira-kira gimana, bisa diterima? Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, sambil saya absen ya. Ntar dulu, siapa lagi nih? Oke, ini udah yang kelas ini. Terus, oke. Wilestari ada? Hadir, Ibu. Oke. Deborah Erma? Hadir, Bu. Ibu Anita hadir ya. Oke, sudah di absen semua ya. Gimana? Terakhir sebelum kita tutup, ada yang mau tanya lagi? Mbak Ines ada 3 kelas Mbak hari ini pagi, udah semua? Udah. 3? Tiga udah. kelas. Oh ya udah. Ya. Mama ada yang mau tambahin? Enggak, cukup lah. Cukup sih kayaknya, udah jelas banget. Oke, ya udah. Kalau gitu kita tutup pertemuan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.